Gurita bisnis Raja Tambang Harvey Mois tersangka korupsi 217 triliun rupiah. Suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois dijuluki Raja Tambang usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Harvey Mois telah merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Perlu diketahui bahwa PT Timah Tbk merupakan perusahaan negara di bawah Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah resmi menahan Harvey Mois. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan kronologi dan keterlibatan Harvey Mois dalam kasus timah. Harvey Mois telah terlibat dalam korupsi pertambangan ini sejak 2018. Peran dari Harvey adalah menjadi sosok yang menghubungkan antara PT RBT dengan pihak-pihak di PT Timah, Persero, bersama mantan Direktur Utama PT Timah, 2016 hingga 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Harvey dan Mohtar Riza Pahlevi berusaha melakukan penambangan ilegal di Bangka Belitung. Kemudian mereka membuat kesepakatan adanya sewa-menyewa alat hingga menghubungkan penambang ilegal di smelter. Harvey Mois adalah pengusaha kelahiran 30 November 1985 berdarah Papua, Ambon, dan Makassar. Meski masih muda, namun pendapatannya sudah triliunan. Sebab, pendapatannya itu berasal dari sektor pertambangan. Terutama pertambangan batu bara dan timah. Harvey menjadi Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama, MHU. MHU merupakan perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Lalu, bisnis tambang timah. Harvey tercatat sebagai perwakilan pengusaha di PT Reviniet Bangkatin. RBT merupakan salah satu produsen timah murni batangan, tin ingot, terbesar di Indonesia. RBT menghasilkan timah murni batangan berkualitas tinggi dengan SN 99,90%, 99,99% di atas standar LME, dan PB di bawah 300 ppm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang dengan sabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah sejumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana, dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid Hubungan Media Massa, tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah IUP PT Timah, di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019
saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan.